nungguin Ciripa, kita nungguin kabar dari Ciripa. Apa kata Ciripa tentang Om Yayan? Mas, ini mana? Kok di sini? Ya enggak, ini ke depan kantornya Om Yayan, lo masuk dulu. Jadi ke sini Pak. Ya udah masuk sini aja, lo mau masuk dulu. Tadi lo udah ke rumah Om Edi? Udah. Pak Edi ini sama Pak Yayan sama nggak? Enggak, beda, ternyata beda. Jadi Pak Edi ini ternyata adalah orang yang motornya pernah dihilangin sama Yayan. Oke, artinya dari cerita Ciripa kita sudah bisa menyimpulkan atau membuat satu kesimpulan bahwa Pak Edi ini motornya dihilangkan oleh Om Yayan, di mana Om Yayan harus bertanggung jawab atas hilangnya motor Pak Edi, dan Om Yayan memanfaatkan ibunya dari Vika untuk mengganti motor yang dihilangkan Pak Yayan. Oke, sekarang kita udah ada di depan kantornya Om Yayan. Lo mau ngapain sekarang di sini? Kita tuh mau bawa Om Yayan untuk ketemu Mama, Om. Mau ngapain? Kalau sampai ketemu Mama mau ngapain? Mau ngomong apa? Pokoknya jemput dia gitu. Tuh itu Om Yayan, Om. Itu Om Yayan. Kakak. Jessica temenin, Jessica temenin. Kamera turun. Saya putuskan Jessica dan Vika untuk masuk ke dalam. Om Yayan, Om tuh nggak usah pura-pura lagi deh. Aku udah tahu kebutuhan Om. Om pokoknya harus ikut ke tempat Mama. Om harus ngakuin semua kesalahan Om. Saya dari dalam mobil melihat ini ada keributan apa nih di depan kantor Om Yayan. Om nggak usah genit-genit lagi deh. Aku nggak suka sama Om. Pokoknya aku nggak suka. Kan dia emang genit, Kak. Gue agak sebel nih ngeliat gelagatnya Om Yayan. Kelihatan banget kalau dia tuh om-om genit. Kenapa ya, Mbak? Iya, Om gak usah Pokoknya pegang-pegang. Om harus ikut ke tempat Mama. Maksudnya Om apa ya? Udah deh, nggak usah nyelak lagi Om. Pokoknya Om harus ikut untuk ngakuin semuanya di depan Mama. Aku nggak suka Om cuma sama Mama aku ya. Tapi gue juga digenitin sama dia. Pegang-pegang gue lah. Pakai mau meluk segala coba. Gue heran deh. Kenapa sih mamanya Vika mau sama cowok kayak gitu? Udah gini aja. Kita ngomongnya di rumah aja. Nanti kita bicarain lagi ya. Mas, sebentar ini lagi ada Nggak urusan. bisa dong Om, pokoknya Om sekarang. Om mau pulang kemana? Om, nggak bisa gitu dong. Kemana sih Om? Nanti kita bicarakan di rumah. Nggak bisa, pokoknya Om harus ngejelasin semuanya sama Mama aku Om. Itu bisa pergi lu, makanya gue bilang jangan marah-marah dulu dong. Kok bisa nggak sampai pergi? Kan katanya kita membawa dia. Ya udah pokoknya aku minta antar dia Om gitu aja ke tempat Mama aku yuk. Nah, sekarang kamu mau ngomong apa sama mama kamu sampai tempat mama kamu? Iya, aku mau ngebilangin kalau Om Yayan itu tuh genit, dia genit sama aku. Sama Jessica aja genit ya Kak. Iya emang tadi genit banget Mas Surya Kak Ciripa. Ih, Apa mungkin mau masa gue mau dipeluk tadi sama dia? Oke, Vika marah-marah. Tapi saya lihat Om Yayan ini tenang. Dia malah justru kayak gerakan tangannya tuh kayak ingin memeluk Vika. Tapi saya masih berpikir positif. Apakah ini adalah pelukan untuk menenangkan orang yang marah-marah? Bisa jadi dong. Tapi dia manggil sayang loh ke Vika tadi Mas Surya. Biasa lah sekarang masalah begini nih. Dia mau nikah sama ibunya Vika. Ya pasti dia akan menganggap anaknya juga ya sayang, ya biasa. Beda, Om, beda. Dia tuh manggilnya tuh kayak ada hasrat gitu. Nah, iya. Genit, Om. Tapi jadi tidak wajar setelah saya melihat perlakuan Om Yayan ini terhadap Jessica. Itu kayak genit gitu loh. Tanggung jawab sama Mamamu. Kemana ya? Tangan itu bukan sekedar kayak menenangkan, tapi kayak ada maksud tertentu. Tunggu, saya jadi punya satu pertanyaan nih. Jangan-jangan nih, maaf ya, dugaan gue, lu melakukan ini, lu nggak setuju sama ibu lu sama om itu, karena lu jangan-jangan suka lagi sama om. Ya ampun, enggak dong Om. Aku itu enggak. Dengerin ya, jangan panggil gue om. Masa lu samain gue sama om itu? Ya enggak Mas, maksud aku tuh, aku emang tahu Om Yayan itu kayak gimana. Aku banyak dengar dari orang-orang. Ya udah, sekarang mau kemana kita? Yuk, kita ke rumah mama kamu ya. Iya, aku minta tolong deh Mas. Pokoknya aku mau jelasin semuanya ke mama aku. Yaudah yuk, sama yuk. Oke, dari situ pun Vika minta diantar ke rumah ibunya. Tapi kita tanya dong ke Vika, lo yakin gak Vika? Tadi kan ibu lo aja udah ngusir lo dari rumah. Mama akan nikah sama Om Yayan. Kamu nggak usah jaga Mama. Kamu angkat kaki dari rumah.
Jessica tetap yakin dia pengen ke rumah ibunya, pengen memberikan bukti kepada ibunya kalau Om Yayan ini penipu. Kalau Om Yayan ini bukan cowok baik-baik. Kalau Om Yayan ini bukan calon suami yang baik buat ibunya. Akhirnya Jessica bersama Vika pun turun. Saya nunggu di mobil karena jalan masuk di dalam sempit, mobil kita besar. Rumahnya mana sih? Ini rumahnya. Sesampainya di rumah mamanya, bener dong feeling kita, mamanya nggak percaya sama dia. Kamu kemana aja? Dari tadi. Ntar Ma, aku pengen ngomong penting banget. Ma. Dengerin dulu aja Tante, dengerin dulu. Nggak perlu lagi, ngapain lo? Udah sana, pergi. Pergi semuanya. Pergi. Tante nyesel deh, Tante. Enggak. Begitu sih. Itu urusan saya. Mamanya ngusir kita dari rumahnya. Udah, 5 menit aja. Nggak usah ngini sama saya lagi. Pergi. Udah kamu masuk. Tante, keluar dari sini. Keluar. Sampai Vika mohon-mohon pun mamanya bener-bener nggak percaya. Ma, sebentar aja, Ma. Om Yayan tuh nggak baik, Ma. Menurut kamu, menurut Mama dia terbaik ya? Bener, Ma. Aku nggak ikhlas sama Mama nikah sama Om Yayan, Ma. Mama yang jalanin. Ngapain kamu kesana? Mama nggak suka. Aku karena sayang sama Mama. Pokoknya di mata mamanya itu, Om Yayan itu adalah orang yang terbaik buat mamanya. Orang yang nggak mungkin bohong sama mamanya. Om Yayan nggak baik. Kamu ngapain udah saya usir? Pergi nggak? Nggak. Kalian pergi. Itu urusan saya. Nggak usah datang lagi. Oke, sekarang kita akan menuju ke rumahnya, ke kantornya ya, ke kantornya Om Yayan ya. Iya. Hari berikutnya kita memutuskan untuk datang ke kantor Om Yayan yang kemarin. Kita pengen cari tahu, ke dalam Om Yayan itu siapa dan sebetulnya orangnya seperti apa. Si Ripa, Jessica dan Vika masuk ke dalam. Saya menunggu di mobil. Mbak, permisi, Mas ada Pak Yayan ada? Pak Yayan siapa ya? Mbak, pasti Pak Yayan ada kan di dalam? Nggak ada. Pokoknya saya nonton Pak Yayan. Mbak. Dia pasti ada di dalam. Nggak enak apa, Mbak? Nggak enak sih. Dia pasti ada di atas kan? Dia itu bos di sini, Mbak. Enggak, kamu jangan gitu dulu. Mbak. Mbak, jangan sembarangan ya. Mbak mau dipecat, dia kan bos di sini. Di sini saya kerja di sini, Mbak. Mbak, saya tahu dia itu pacar Mama sama. Gawat sih. Udah jelas-jelas Om Yayan itu nggak kerja di situ, apalagi bos. Ini Vika malah ribut-ribut lagi di kantor orang. Kan kita malu. Enggak, Mbak kasih tahu kayak gini. Enggak. Emang pimpinannya siapa namanya Mbak? Di sini namanya Opik bosnya. Yaudah gini, coba lo tunjukin fotonya Pak Yayan. Coba tanya. Enggak mungkin apa dia ganti nama di sini Opik gitu. Ini ya ini. Nih, ini Ya, kan. ini. Oh ini mah bukan bos, ini supplier, Mbak. Dan ternyata kita dapat info baru yang benar-benar mengejutkan. Om Yayan itu bukan karyawan ataupun bos di situ. Ada alamat kantornya Mbak. Banyak bohong, awas. Saya punya alamat kantornya kok. Gue coba bujuk karyawan di situ, gue pengen tahu alamat kantornya Om Yayan yang asli itu di mana. Mbak jangan nyasar-nyasarin ya. Pokoknya kalau Mbak ngomongin saya bakal datang sini lagi. Ngapain saya doang? Saya nggak ada untungnya kok buat dia. Tapi saya juga nggak dikasih duit sama dia. Oh, dekat sini. Oh, dekat sini. Mbak, makasih ya Mbak. Ya, makasih Mbak. Maaf ya Mbak ya. Maaf ya. Dan kita langsung menuju ke kantornya Om Yayan yang sebenarnya. Oke, jadi tadi lo masuk ke dalam, apa informasi yang lo dapat? Katanya kalau Om Yayan itu tuh dia bukan kerja Bos di situ, bukan kerja di situ. Jadi dia bukan bos di situ, bukan kerja di situ juga. Bukan. Jadi itu apa sebetulnya? Dia itu cuman supplier doang, Mas. Setelah mereka balik kita baru tahu ternyata Om Yayan itu tidak kerja di situ. Dia bukan bos di kantor itu. Dia hanya supplier. Dan parahnya ternyata bukan hanya supplier, dia hanya yang antar-antar barang.